Hasratmu ingin dimanja, mari nikmati ukir sejarah. Ya ya ye ye ye. Ya ya ye ye ye. Oke, ketemu lagi di channel Blang Lampu. Terima kasih sudah memilih video saya sebagai tontonan dan wawasan. Ini hari Sabtu, hari libur dan pergantian bulan dari bulan Mei ke bulan Juni, dan hari ini adalah hari kesaktian Pancasila. Hari ini kami mau jalan-jalan ini bawa Bibi. Iya Bibi ya? Iya. Kemana kita? Ke Bandung. Ke Bandung katanya. Tepatnya ke Ciwidey. Nah sebelum berangkat ini mau antar pesanan dulu. Habis itu kita langsung berangkat. Tapi sebelum antar pesanan, kita mau isi ini apa? Bensin. Nah, kita mau isi bensin sambil kita ukur. Ini kita bensinnya 2 bar. Maaf agak kurang jelas, makanya saya freeze ini. Bensinnya 2 bar. Ke Ciwidey itu kalau jaraknya dari map itu sekitar 175 kilo. Jadi kita mau ukur juga seberapa irit mobil ini. Kita isinya di Pipo ya, jangan di Pertamina. Oke. Pagi Bu. Minta Lagi promo Bang. Lagi promo. Iya lagi promo pengisian 25 liter gratis potongannya 1 liter. Jadi kita isi 25 liter gratis potongannya 1 liter. Jadi dapat 25 liter tapi nanti bayarnya dikurang 1 liter. Tes seberapa jauh perjalanan saya hari ini. Oke. Nih, enaknya kita kalau isi di Pipo kacanya dibersihin. Nih. Beda ya sama isi di Pertamina. Selain takaran bensinnya juga nggak bisa dipercaya. Kok gitu ya, banyak lihat aja pom bensin Pertamina yang tutup karena ketahuan bohong. Saya sih kalau saranin ya jangan isi di Pertamina. Selain udah Pertalite itu pernah bermasalah tentang bilangnya tahun 90 pas diteliti sama anak ITB apa kalau nggak salah tuh, ternyata nggak nyampe 90. Saya isi berapa tadi? 25 liter. Iya. Dapat bonus 1 liter. Nambah loh, banyak nambahnya. Isi 25 liter bertambah 6 bar. Berarti 6 bar itu dibagi 25 sekitar 4,1an lah begitu. Jadi 1 bar itu isinya 4 liter. Nanti kita ukur. Jadi ini metodenya bar to bar, bukan full to full. Berbeda, akurat. Kita lihat aja. Jadi saya ukur nanti dari jarak sini sampai ke 2 bar lagi berapa kilo dia dapat gitu, 25 liter. Oke. Setelah tadi kita antar pesanan kuenya Bibi, kita sekarang masuk ke tol Jagorawi Cibubur. Kita menuju ke tol Cikampek Bekasi. Nah, untuk bensin tadi kenapa saya milih Pipo, walaupun lebih mahal dibanding Pertalite, tapi jelas secara kualitas Pipo 90 itu lebih baik. Kenapa begitu? Ya saya sudah merasakan perbedaannya. Kalau pakai Pertalite udahlah diisinya kurang, nggak tepat, mesin rada kasar.
juga suka ngelitik kalau kita dalam keadaan macet. Kadang-kadang kita malas pindah ke satu. Jadi kalau kita pakai Vivo ya ngelitik itu enggak, dia lebih bertenaga walaupun dia RON 90. Dia itu antara Pertalite dan Pertamax lah kualitasnya. Kenapa sih kesannya kok ngejelekin produk negeri sendiri dan membanggakan produk luar di endorse ya? Ya enggak. Saya isi Vivo ini juga meringankan beban pemerintah sebetulnya. Kalau kita isi Pertalite, kita memberatkan pemerintah. Kasihan pemerintah kita nih. Indonesia ini negara miskin. Kalau dibilang Indonesia ini negara kaya itu bohong belaka. Udah jelas. Kenapa? Banyak koruptornya. Kenapa? Karena miskin. Jadi koruptor dia kepengen kaya. Semoga Anda mengerti. Jadi perjalanan saya kali ini adalah melakukan kopdar ya sama teman-teman komunitas di Surprise. Nah mereka udah berangkat tuh tadi malam karena saya nggak bisa berangkat karena kan kita ajak Bibi harus nganterin pesanan yang udah di order sama pelanggannya beberapa hari sebelumnya, jadi nggak mungkin kita berangkat malam. Kita harus selesaikan dulu orderan itu ya kan, antar baru kita berangkat nih. Kita sudah di tol Cipularang. Nah, dari Depok tadi ngisi. Nah, barnya itu belum turun apa udah turun satu? Saya nggak terlalu perhatiin. Lumayan ini. Kita di kilometer 89. Barnya ini kayaknya belum turun atau baru turun satu. Ya begitulah mobil ini. Mungkin bisa nyaingin mobil listrik. Hihihihi. Di kilometer 106 mulai hujan. Cek baru turun berapa ini? Baru turun satu bar. Selama perjalanan ini saya nggak tekan gas habis-habis ya. Saya lari di bawah 100 km per jam karena ini bukan mobil balap. Kalau ini mobil balap itu akan menjadi sahabat bengkel. Kita udah di mana? Ini penunjuk jalannya ini. Sudah di jalan. Jadi kita lurus aja nih ya. Lurus aja jalan tol Seroja. Wah, masuk tol lagi nih. Masih jalan tol Seroja ini. Oh, ya. Yang kita udah keluar tol Soreang ini. Jadi untuk ketujuan rumah Jajar di mana Curug. Jalan Curug itu berapa kilo lagi dari sini? 17 kilo. Wah, masih jauh. Masih jauh. Waduh, oke lah, kita gaspol. Nih. Kita udah nyampe, masuk ke jalan tujuannya. Pas-pasan mobil banget ini. Susah ini kalau pro di sini. Kita ketemu kan. Coba kita kemana? Jauh nggak Giri? Jauh. Oh, ya, makasih Kang. Ya. Ya. Akhirnya lewat. Bisa lah melipir dikit. Mana lagi nih? Terus banyak. 700 meter lagi. Si jauh dong. Iya. Akhirnya kita udah nyampe nih di Ciwidey bagian Curug. Nah, ini bensinnya. Dan hasilnya ternyata 22,56 km per liter. Ya, cukup atau sangat irit lah untuk mobil kelas 1200 cc. Ini kan perginya doang. Pulangnya nanti berapa habis barnya itu. Jadi kita dapat rata-ratanya. Jadi kalau ini saya masih nggak yakin dia segitu, bisa agak boros lagi atau bisa lebih irit lagi. Oke, ikuti terus ya perjalanan saya.
Lanjut, sesampainya ya saya putar-putar kampung dulu kan. Nah, ini bukan perjalanan mewah-mewahan. Ini kita sederhana aja sesama teman, lebih pada ke arah kekeluargaan dan persaudaraan. Campingnya dapat, makan-makannya dapat, mak-maknya pun asik. Apalagi coba? Kopdar kalau disponsorin mak-mak pokoknya kenyang. Ku akui gayamu laksana Arjuna yang mencari mangsa bila kau melihatnya. Keesokan harinya kami kemas-kemas angkut barang semua untuk ngumpul di satu titik, karena di kampung itu nggak bisa kita parkir semua mobil. Nah, ini kita keluarin dari tempat penitipan mobil, jadi beberapa mobil aja yang disimpan di sana. Halo. Jadi gimana liburan berkunjung ke rumah Om Rasman ini? Oke, so far so good. So far so good. Pindah rumah. Pindah rumah. Jadi gimana Om Kiki? Apa tuh? Liburan kita hari ini? Cukup meriah sekali buat S3I. Gimana liburan kita hari ini? Wah, seru Om. Jadi kita kenal satu sama lain, semoga makin kompak kita. Keren deh pokoknya S3I. Lanjut, kita langsung berangkat cari makan siang. Ini kita konvoy lagi, pelan-pelan aja. Nah, kita berhenti di rumah makan lesehan nasi liwet apa itu. Jadi akhirnya kita putuskan kita makan di sini. Pindah lagi yang kelima. Karena lumayan ini udah siang juga. Nah, kita dikasih tempat di belakang. Langsung saja kita makan yang setelah kita pesan sebelumnya. Ini enak sekali. Kalau saya nih kalau nggak ada cewek, spion nggak ada istri. Kalau ada cewek, aduh nggak bener nih spion. Biar nggak kelihatan. Nah, setelah makan kita bersenda gurau sedikit, ya kan? Kita santai-santai sebentar, kemudian kita jalan lagi, ya, mencari oleh-oleh untuk para emak-emak yang udah teriak dari tadi. Kemudian kita berhenti juga di daerah Ciwalini ya namanya tempatnya. Ya, sambil membeli oleh-oleh kita istirahat, sholat ya. Kemudian setelah apa yang kita cari itu dapat, ya kita lanjut terus pulang. Dan saya rencananya mau mampir ke markas Bungur, markas Suzuki Splash Solution Indonesia. Saya mau minta shock breaker belakang, karena shock breaker belakang saya sudah mulai bocor, kasihan ya. Dalam perjalanan pulang, alhamdulillah ya nggak begitu macet. Padahal ini hari Minggu ya, hari libur. Kemarin kan hari kesaktian Pancasila tuh, hari Sabtu, sekarang hari Minggu. Lancar sekali. Jadi kami sudah berencana akan berhenti di rest area 42 Kerawang sambil menghabiskan sore dan sholat maghrib begitu. Nah, kita berhenti di KM 42 Kerawang. Tadi ini sepi, sini enak. Nah, ini gara-gara ada tante ini nih jadi ribut lagi di sini nih. Nah, oke lah, kita ngopi-ngopi dulu. Ngopi ini aja yang ringan-ringan. Singkat cerita, setelah maghrib kita langsung meluncur
ke markas Bungur yang pulang ke rumah masing-masing, langsung pulang. Dan saya mampir dulu seperti yang saya bilang, saya mau ambil shock breaker bekas, walaupun bekas tapi masih bisa dipakai. Biasanya shock breaker itu kalau rusak kan nggak sekalian dua-duanya, satunya pasti bagus. Nah, kemarin ada member juga yang ganti shock breaker, satunya yang masih bagus dia tinggal. Memang ya untuk kebutuhan member-member lain, apabila ada kerusakan ya silahkan dipakai, begitulah kami. Shock breaker langsung diamankan sambil ngerecokin. Om Ketua ini mau coding ECU nih, ada pesanan dari member di Langsung dites ya. Langsung di Kalimantan. Di mana? Kalimantan. Nah, Buton. di Buton. Jadi langsung dites ini. Ini ECU barunya. Ini ECU ketuanya. Ya kan? Kalau dites oke. Terus di coding beres, langsung besok dikirim. Jangan malam ini. Malam ini Pengiriman langsung tutup. eksekusi. Masih. Hah? Masih. Orang pengiriman di sebelah ya? Belah. Jadi kita ngerecokin dulu ucapan terima kasih, dikasih shock breaker Bukan begitu. dikasih itu. Jadi punya teman-teman, buat teman-teman juga. gitu. Bukan dikasih kan. Jadi berhubung saya belum bisa beli, Nah, kan lumayan. jadi Bisa di buat di markas ada sok-sok bekas dari member yang habis ganti sok. Biasanya soknya sebelah. Nah, dioper lah ke saya. Alhamdulillah. bisa Itulah. bermanfaat. Itulah salah satu paguyuban Solution Indonesian. Begitu rekan-rekan. Oke, kita sudah bersampai. Kita keluar tol Cibubur. Bersiap kalkulasikan berapa bensin yang habis dan berapa jarak yang ditempuh selama perjalanan ini. Tinggal 36.000 saldo kita. Tadi kita isi 250.000. Alhamdulillah udah dekat rumah. Bongkar barang dulu. Sambil kita cek berapa bar perjalanan kita. 3 bar kilometer di 93574. Hasil perhitungannya, kilometer awal 9.031,58 dikurang 93.574, hasilnya jarak tempuh 415 km. Jadi sejauh itu yang terpakai itu 5 bar. Sementara udah kita sepakati 1 bar itu 4,16 liter. Jadi dikali 5 bar yang terpakai hasilnya 20,8 liter. Jadi ini rata-rata 20,24 km per liter. Jadi rute kombinasi. Jadi kalau mau diambil toleransi plus minusnya ya kita genapin aja lah ya 20 km per liter. Rute dari Depok ke Ciwidey ke Bekasi balik lagi ke Depok. Oke geng, itu tadi review tentang seberapa hemat Suzuki Splash ini. Mobil ini sudah berumur 10 tahun dan tanpa perawatan yang aneh-aneh. Jadi ya ganti oli, servis, bersih, ya itu aja. Kalau ada kerusakan ya ganti, tapi ya selama pemakaian saya ini kerusakannya sangat minim sekali. Jadi tadi udah saya ceritakan tentang seberapa hemat dia dengan rute kombinasinya, kemudian jarak tempuh berapa, walaupun bukan metode full to full seperti reviewer besar itu, tapi ini sudah cukup mewakili dengan metode perhitungan bar to bar begitu. Kalau nggak begitu saya juga nggak tahu satu barnya
itu ada berapa liter perhitungannya. Jadi begitu saja, terima kasih telah menonton. Salam Suzuki Space Solution Indonesia.